Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipo Liudi dengan NPM 2306266256 sebagai mahasiswa yang mengikuti kelas e-transfer di kelas 02 pada Kamis sore hari. Izinkan saya untuk presentasi tentang tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu konduksi pada plan wall. Hmm, Sebelumnya mohon izin kepada Pak Agus untuk mempresentasikannya. Yang pertama, analisis konduksi panas pada composite plan wall three layers. Studi kasus yang saya ambil adalah tentang dinding cold storage pada penyimpanan ikan. Nah, yang pertama latar belakangnya itu pada studi kasus satu ini tentang dinding cold storage. Cold storage dirancang untuk mempertahankan suhu rendah secara stabil guna menjaga kualitas produk yang disimpan olehnya. Namun perbedaan temperatur antara lingkungan luar dan juga ruang pendingin menyebabkan terjadinya perpindahan panas secara alami melalui dinding pembatasnya. Dan proses ini terjadi akibat adanya gradien temperatur yang menjadi gaya penggerak atau bisa dibilang juga driving force dari konduksi panas. Dinding cold storage umumnya terdiri dari beberapa lapisan material dengan fungsi-fungsi yang berbeda, seperti lapisan struktural dan juga lapisan insulasi. Nah, dari kombinasi ini dapat membentuk sistem dinding komposit yang karakteristik termalnya ditentukan oleh sifat dan juga ketebalan dari masing-masing material tersebut. Nah, dan untuk mengetahui besarnya panas yang masuk serta distribusi temperatur pada dinding, diperlukan analisis konduksi steady state menggunakan pendekatan tahanan thermal seri. Analisis ini penting dalam menentukan beban pendinginan dan juga efisiensi dari sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, permasalahannya. Sebuah suhu penyimpanan dingin cold storage digunakan untuk menyimpan ikan pada suhu rendah. Dinding ruang tersebut terdiri dari tiga lapisan material yang tersusun secara seri, yaitu lapisan baja pada bagian luar dengan tebal 0,005 meter dan memiliki konduktivitas termal 45. Selanjutnya, lapisan insulasi poliuretan foam di bagian tengah dengan tebal 0,08 meter dan konduktivitas termal 0,025 W, serta lapisan plywood pada bagian dalam dengan tebal 0,02 meter dan konduktivitas termal 0,13 W. Luas total dinding adalah 10 meter persegi. Suhu luar udara itu berada di angka 32 derajat Celcius dan suhu di dalam cold storage 4 derajat Celcius. Diasumsikan perpindahan panas terjadi secara konduksi satu dimensi dalam kondisi steady state tanpa pembangkitan panas dan hambatan konveksinya juga diabaikan. Tentukan total tahanan termal dinding komposit. Itu yang pertama. Lalu, kedua, perpindahan panas Q yang masuk dalam ruang pendingin. Kemudian ada heat flux atau Q apostrof melalui dinding, serta temperatur pada setiap batas antar lapisan material-material tersebut. Nah, lanjut kepada formulasi masalah. Sistem yang dianalisis merupakan dinding cold storage yang terdiri dari tiga lapisan material yang tersusun seri.
yaitu baja sebagai lapisan luar, poliuretan foam sebagai insulasi termal, dan plywood sebagai lapisan dalam. Setiap material memiliki ketebalan dan konduktivitas termal yang berbeda, sehingga kontribusi tahanan panasnya juga berbeda. Karena terdapat perbedaan temperatur antara sisi luar dan sisi dalam dinding, maka akan terjadi perpindahan panas secara konduksi satu dimensi sepanjang arah ketebalan dinding. Dalam kondisi steady state, lalu perpindahan panas yang melewati setiap lapisan adalah konstan. Namun, penurunan temperatur pada masing-masing lapisan bergantung pada nilai tahanan termalnya. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, permasalahan yang akan dianalisis adalah satu, bagaimana menentukan total tahanan termal sistem dinding komposit dari cold storage tersebut. Kedua, seberapa besar laju perpindahan panas yang masuk ke dalam ruang pendingin. Ketiga, bagaimana distribusi temperatur pada setiap batas antar lapisan material. Nah, dari ketiga formulasi masalah ini, analisis ini dilakukan dengan pendekatan tahanan thermal seri pada kondisi konduksi steady state, satu dimensi tanpa pembangkitan panas internal. Nah, berikut kita memiliki data dan juga parameter sistem yang akan saya bacakan sebentar lagi. Temperatur sisi luar dinding atau T1 itu berada di angka 32 derajat Celcius. Kemudian temperatur sisi dalam dinding atau T4 berada dalam 4 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa dapat perbedaan temperatur total sistem atau biasa disebut dengan delta T, yaitu berada di angka 28 derajat Celcius, yaitu kenapa bisa begitu? Karena T1 dikurang T4, 32 derajat Celcius dikurang 4 derajat Celcius mendapat di angka 28 derajat Celcius. Perbedaan temperatur ini menjadi driving force perpindahan panas secara konduksi. Nah, kemudian ada juga luas penampang perpindahan panasnya atau A, itu berada di angka 10 meter persegi. Sistem berupa plan composite wall 3 lapisan yang tersusun seri sepanjang arah X. Setelah ini nanti ada kok penjelasannya. Nah, di lapisan pertama itu baja, lapisan satu baja dengan ketebalan L1 sama dengan 0,005 meter dan juga K-nya berada di angka 45 W. Nah, kemudian kita lanjut ke lapisan kedua, yaitu poliuretan foam atau sebagai insulator atau insulasinya. Itu berada di ketebalan 0,08 meter dan juga berada di angka K-nya itu 0,025 W. Selanjutnya di lapisan ketiga atau di lapisan plywood, ketebalannya ada di angka 0,02 meter dan juga K3 eh, K-nya berada di angka 0,13 W. Dengan diasumsikan perpindahan panas terjadi secara konduksi satu dimensi, 1D. Kemudian kondisinya steady state atau tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat pembangkitan panas internal dalam sistem tersebut. Kemudian properti material dianggap konstan. Nah, kemudian efek konveksi dan radiasi diabaikan sehingga kita hanya fokus kepada konduksi murni. Nah, di bagian sini terdapat model matematisnya dari yang tadi sebelah. Ini kita bisa baca Qx sama dengan T ini 1 dikurangi T4 dibagi R total. Yang dimana rumus R total yaitu adalah R pada A ditambah R pada B ditambah R pada C. Atau ada juga rumus lebih simpelnya itu seperti ini yang lebih dijabarkannya. Yaitu kalau untuk R total berarti LA dibagi KAA ditambah LB dibagi KBA ditambah LC dibagi KCA, salah. Nah, kemudian rumusnya pada QX yaitu T1 dikurang T4 dibagi dengan LA per KAA
ditambah LB per KBA ditambah LC per KCA. Nah, di sini juga sudah saya gambarkan plan wall-nya dan juga hambatannya segala macam udah semua. Di sini nih terjadi perubahan yang cukup signifikan dari T2 menuju T3-nya pada insulatornya. Tapi pada T1, T4 cenderung perubahannya tidak terlalu besar. Mohon maaf karena gambarnya ada miring. Lanjutnya, di sini ada terdapat perhitungan thermal resistennya. Pertama, yaitu kita menghitung total thermal resisten atau hambatan termalnya. Kita dengan menggunakan rumus R total RA plus RB ditambah RC. Yang dimana kita bisa juga menuliskan 1/A buka kurung LA per KA ditambah LB per KB ditambah LC per KC. Yang dimana hitung-hitungannya adalah RA itu kita bisa dapat dari 0,05 dibagi 45 kali 10 yang kita dapat hasil kurang lebih 1,11 dikali 10 pangkat min 5 K per W. Selanjutnya pada R pada hambatan di B menggunakan rumus yang sama sehingga kita mendapatkan 0,08 dari LB dibagi 0,025 dikali 10 sama dengan kita mendapatkan hasil 0,32 K per W. Selanjutnya hambatan pada sisi C kita mendapatkan hasil 0,02 dibagi 0,13 dikali 10 sama dengan 0,0154 K per W. Yang dimana kita jumlahkan keseluruhannya RA plus RB dan RC, kita mendapatkan hasil total, R totalnya itu hambatan totalnya 0,3354 K per W. Yang dimana RB itu lebih dari RA dan juga RC. Yaitu kenapa bisa begitu? Lapisan insulasi pada B mengontrol laju perpindahan panas. Nah, kedua, lapisan baja hampir tidak memberikan hambatan termal. Itu pada lapisan satu. Dan juga sistem didominasi oleh material dengan konduktivitas rendah. Gitu. Selanjutnya, ada heat transfer rate. Dengan menggunakan rumus Qx sama dengan T1 dikurang T4 dibagi dengan R total. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan pada thermal resistant, tapi nggak apa-apa kita jelaskan lagi. R total itu dengan rumus LA dibagi KA per A, KA per KAA ditambah LB per KBA ditambah LC per KCA. Yaitu kita menemukannya di angka R total 0,05 per 45 dikali 10 ditambah 0,08 dibagi 0,025 dikali 10 ditambah 0,02 dibagi 0,13 dikali 10. Ya, kurang lebih R totalnya itu pada RA 1,11 kali 10 pangkat min 5 ditambah 0,32 ditambah 0,015. Yang dimana R total kita mendapatkan hasil 0,3354 K per W. Ya, setelah itu kita masukkan ke rumus tadi yang QX T1 dikurang T4 dibagi R total. Kita mendapatkan angka T1 kurang T4 itu kan 32 dikurang 4. Itu mendapatkan angka 28, kemudian kita bagi dengan R totalnya 0,3354. Sehingga kita mendapatkan hasil QX sama dengan 83,5 W. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita berada di temperature distribution. Nah, di sini sebenarnya sudah saya jelaskan di bagian sininya. Namun, saya jelaskan lagi D2 D kuadrat T dibagi DX sama dengan 0. Ini merupakan rumus murninya. Lalu kita turunkan dua kali dan integralkan. Sehingga kita mendapatkan QX sama dengan min KIA DT per DX. Nah, dari sini kita bisa perbandingan tas nilai atau perbandingan sehingga kita mendapatkan DT per DX sama dengan min QX per KIA. Dari sini kita bisa mengimplementasikan ke temperatur di A, B, C. Nah, ini adalah perhitungannya. TA per
TA buka kurung X sama dengan T1 dikurang QX per KAA dikali dengan X di luarnya. Lalu pada temperatur B yaitu TB buka kurung X sama dengan T2 dikurangi QX per KBA buka kurung X dikurangin LA. Selanjutnya temperatur di C atau temperatur distribution di C TC X. T3 dikurangin QX dibagi KCA buka kurung X min LA min LB. Nah, dengan rumus delta TI sama dengan QXRI kita bisa dapat sehingga T2, T3, T4-nya. T2 itu mendapatkan hasil T1 min delta TA. T3 sama dengan T2 dikurangin delta TB. T4 T3 dikurangin delta TC. Nah, terus kemudian di sini ada juga rumus pastinya. Hampir seluruh penurunan temperatur terjadi pada lapisan insulasi. Terus kemudian gradien temperatur terbesar pada material dengan K terendah. Dan juga baja hampir isotermal, temperaturnya hampir konstan. Itu di lapisan 1. Nah, di sini ada juga temperatur profilnya di T1, T2, dan juga T3. Sehingga bisa mendapatkan L total seperti ini. Dan juga ini adalah rumusnya. KB, sehingga kita bisa mendapatkan eh, konduktivitas B itu lebih kecil dari konduktivitas A dan juga konduktivitas C. Sehingga pada perubahan pada perubahan temperaturnya, dia lebih besar B, kemudian C, kemudian ke A. Dan juga bisa kita terapkan delta TB sama dengan delta total, kurang lebih. Nah, insulasi adalah Nah, pada kesimpulannya, insulasi adalah elemen pengontrol utama sistem. Baja tidak signifikan terhadap hambatan panas. Desain thermal efektif dicapai dengan optimasi LB atau penurunan KB dan juga penurunan temperatur terbesar pada lapisan insulasi yaitu pada lapisan B tadi. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu di dalam cold storage 4 derajat Celcius. Diasumsikan perpindahan panas terjadi secara konduksi satu dimensi dalam kondisi steady state tanpa pembangkitan panas dan hambatan konveksi diabaikan. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah kita ingin menentukan total tahanan termal dinding dalam komposit, lalu laju perpindahan panas Q-nya yang masuk ke dalam ruang pendingin, heat flux up Q2 melalui dinding serta temperatur pada setiap batas antar lapisan material. Formulasi masalahnya itu sendiri, yang pertama, sistem yang dianalisis merupakan dinding cold storage yang terdiri dari 3 lapisan material berbeda yang tersusun secara seri, yaitu baja sebagai lapisan luar, poliuretane foam sebagai insulasi termal yang berada di tengah, dan plywood sebagai lapisan dalam. Setiap material memiliki ketebalan dan konduktivitas termal yang berbeda, sehingga kontribusi tahanan panasnya juga berbeda karena terdapat perbedaan temperatur antara sisi luar dan sisi dalam dinding. Maka akan terjadi perpindahan secara konduksi satu dimensi sepanjang arah ketebalan dinding. Dalam kondisi steady state, lalu perpindahan panas yang melewati setiap lapisan adalah konstan. Namun, penurunan temperatur pada masing-masing lapisan bergantung pada nilai tahanan termal dari masing-masingnya. Nah, berdasarkan kondisi formulasi masalah tersebut, permasalahan yang akan dianalisis adalah kurang lebih ada 3. Yang pertama, bagaimana menentukan total tahanan termal sistem dinding komposit pada masing-masing wall-nya. Yang kedua, seberapa besar laju perpindahan panas atau kalor yang masuk ke dalam ruang pendingin atau bisa juga heat flux.
Tiga, bagaimana distribusi temperatur pada setiap batas antar antar lapisan material. Nah, kurang lebih analisis-analisis ini dilakukan dengan pendekatan tahanan thermal seri pada kondisi konduksi steady state satu dimensi tanpa pembangkitan panas internal. Nah, berikut adalah data dan parameter sistemnya. Seperti yang kita tahu, T1 itu uh, ada di angka 32 derajat Celcius, yaitu adalah temperatur sisi luar dinding. Nah, pada temperatur sisi dalam dinding itu kurang lebih ada di T4 dengan angka 4 derajat Celcius. Sehingga menyebabkan perbedaan temperatur total sistem adalah delta T, yaitu T1 dikurang T4 atau sisi luar dinding dikurangi sisi dalam dinding. Yang dimana hasilnya adalah 32 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius dengan hasil 28 derajat Celcius. Perbedaan temperatur ini menjadi driving force perpindahan panas secara konduksi. Luas penampang perpindahan panasnya yaitu pada A kurang lebih 10 meter persegi. Sistem berupa plan composite wall tiga lapisan yang tersusun seri sepanjang arah X, yaitu pada jaraknya. Nanti akan ada setelah ini slide-nya akan ada. Nah, lapisannya apa aja? Yang pertama, lapisan pertama adalah baja dengan